Empat bank penyalur merata mencairkan bantuan BPNT November-Desember dan bantuan PKH November-Desember. Dari pantauan hari ini bertambah lagi pengguna KKS dari bank penyalur, Bank Mandiri rame-rame tadi subuh hingga saat ini melaporkan sudah masuk bantuan BPNT-nya, sehingga KPM yang juga penerima PKH dan BPNT bisa melakukan penarikan saldo secara bersamaan di kartu KKS. Nah, oleh karena itu kita akan memantau pergerakan saldo KKS di semua bank penyalur yang terpantau ada penarikan bantuan. Dan ada kabar baik, PT Pos sudah melakukan persiapan pencairan bagi KPM PKH dan BPNT untuk alokasi pencairan 6 bulan Juli hingga Desember, dan status sekarang sudah pada perintah membayar. Nah, teman-teman, kami akan kembali menginformasikan setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, nampaknya hari Kamis ini para KPM bolehlah tersenyum dan berbahagia dikarenakan hari Kamis ini terpantau semua bank himbara, bank penyalur kartu KKS sudah bisa mengambil bantuannya baik itu PKH dan BPNT. Alhamdulillah ya teman-teman, hal yang telah dinanti-nantikan oleh KPM telah tiba, yakni semua bank penyalur telah mencairkan bantuannya baik PKH maupun BPNT. Namun perlu diingat bahwa bantuan PKH maupun BPNT ini dicairkan secara bertahap. Sehingga bantuan ini dilakukan pentransferan secara bergilir atau sistem antri. Nah, hal tersebut dilakukan karena memang jumlah KPM yang mendapatkan bantuan ini tidak sedikit, yakni sekitar 18,8 juta penerima manfaat untuk KPM BPNT dan 10 juta KPM untuk bantuan PKH. Tentu hal ini akan memakan waktu yang lumayan untuk proses transferring ke kartu KKS penerima bantuan. Jadi tidak perlu khawatir bila belum tercairkan bantuan sosialnya, karena hingga saat ini pihak bank terus melakukan proses transfer ke kartu KKS yang sudah ada dalam SP2D PKH dan BPNT November-Desember 2024. Nah, bagi KPM yang kemarin-kemarin belum masuk saldonya, nah, pada hari ini telah banyak yang melakukan pencairan. Jadi, yang sudah cek kemarin belum masuk, silahkan mengecek kembali bantuan sosialnya di ATM terdekat secara berkala. Namun perlu diingat untuk tidak terlalu sering juga melakukan pengecekan saldo rekening di mesin ATM dan agen-agen. Bukan kenapa ya teman-teman, terlalu sering menggesek kartu dikhawatirkan kartu KKS akan rusak, baik terkelupas, tergores, atau lecet, terutama pada bagian chip. Nah, jika saja hal ini terjadi ya teman-teman, maka dapat menyebabkan mesin ATM-nya sulit mendeteksi identitas chip, sehingga uang bantuan tidak bisa diambil. Selain itu, hal yang dikhawatirkan apabila terlalu sering cek saldo rekening pada ATM adalah kartu KKS akan tertelan pada mesin bank ATM. Jadi idealnya jangan terlalu sering cek saldo agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Cukup lakukan pengecekan 1 hari sekali saja dan tak perlu ada yang dirisaukan jika saja belum masuk saldonya. Selagi nama KPM masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT untuk periode November-Desember 2024, maka bantuan juga akan segera cair. Adapun cara untuk mengecek apakah masih terdaftar atau tidak, itu bisa dengan mengunjungi laman cek bansos, yakni cekbansos.kemensos.go.id. Nah teman-teman, kemudian informasi terkait bantuan PKH yang disampaikan oleh beberapa KPM yang menurun jumlah bantuannya sebelumnya. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh para penerima manfaat PKH, bahwa nominal PKH yang diterima bisa saja berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan komponen bantuan yang dimiliki oleh KPM tersebut. Nah, beberapa curhatan KPM yang diposting di grup Facebook itu menuliskan, "Alhamdulillah keluar PKH-nya, bukan gak bersyukur bunda. Bulan 10 kemarin masih menerima 550.000. Pencairan sekarang cuma Rp250.000. Tulis seorang pengguna Facebook. Dari unggahan tersebut terlihat struk penarikan dari Bank Mandiri.
Nah, jadi jika ditelaah curhatan KPM ini bila sebelumnya itu menerima Rp583.000, akan tetapi saat pencairan yang baru saja dilakukan itu tersisa Rp250.000. Maka kemungkinan KPM ini sebelumnya memiliki kategori anak SMP dengan nilai bantuan Rp250.000 ditambahkan dengan bantuan anak SMA-nya sebesar Rp333.000, sehingga jika ditotal akan menjadi 580 ribuan. Saldo yang masuk di bulan Oktober kemarin. Namun pada pencairan bulan November-Desember nampaknya bantuan anak SMA tidak lagi masuk. Maka kemungkinan besar anak SMA-nya tamat sekolah atau berhenti sekolah sehingga data dapodiknya tidak lagi terbaca di 6NJ. Bantuan KPM bisa berkurang dikarenakan jumlah kategori keluarga yang hidup dan memenuhi syarat. Maka sesuai dengan hal tersebut menjadi dasar perhitungan bantuan PKH. Nah, beberapa hal penting teman-teman yang harus dipahami bagi KPM yang akan berkurang jumlah bantuannya yang sangat memungkinkan di pencairan bulan November-Desember ini. Bila KPM selama ini yang diterima adalah bantuan untuk anak SMA, namun pada tahun ajaran baru ini tamat sekolah, otomatis data dapodiknya tidak aktif. Maka bantuan untuk kategori anak SMA-nya tidak lagi terhitung. Sehingga itu mengurangi jumlah bantuan yang diterima dibandingkan dengan jumlah nominal di tahap sebelumnya. Kemudian teman-teman yang akan berkurang bila pada kategori anak sekolahnya itu berhenti sekolah sehingga menyebabkan data dapodik tidak lagi tercatat sebagai anak sekolah, maka otomatis akan berkurang sesuai dengan nominal tingkatan sekolahnya. Nah, kemudian untuk bantuan PKH dan BPNT yang awalnya itu direncanakan pencairan di kartu KKS bagi KPM yang menerima di kantor pos, ternyata telah terupdate akan dicairkan kembali di PT Pos, baik bantuan PKH maupun BPNT. Nah, sebagaimana yang bisa diamati di aplikasi 6NJ per hari ini, bahwa peluang bantuan PKH dan BPNT akan kembali dicairkan di kantor pos dan status pada 6NJ sudah masuk proses SP2D dengan diterbitkannya surat perintah membayar, di mana periode salur yang terlihat adalah PKH periode Juli-Desember menggunakan jasa pos dan BPNT Juli-Desember. Artinya pencairan BPNT bakal ditarik sebesar 1,2 juta rupiah untuk bantuan BPNT-nya. Sedangkan untuk besaran dana bansos PKH Juli-Desember 2024 tahap 3 dan 4 ini sama seperti biasa untuk penyaluran per 3 bulan dikali 2 kali periode pencairan, di mana setiap kriterianya atau kategorinya itu berbeda-beda. Dengan akan dicairkannya bansos PKH tahap 3 dan 4 di PT Pos, sehingga bantuan untuk anak SD, SMP, SMA hingga lansia bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan juga untuk pendidikannya. Sedangkan untuk bantuan BPNT atau program sembako BPNT fokus pada tujuan pokok, yaitu membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan pokoknya, utamanya bahan pangan. Mungkin demikian ya teman-teman untuk informasi per hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.